guys, kembali lagi di channel aku, Isti96. Nah, untuk kali ini aku tuh mau bikin tutorial khusus untuk kerudung segi 4 tapi syari ya teman-teman. Nah, kali ini tuh aku akan kenakan kerudung segi 4 yang ukurannya tuh agak panjang ya. Aku lupa lagi ukurannya berapa. Nanti akan aku tulis di deskripsi ya ukurannya. Langsung saja disimak videonya, tapi sebelumnya aku minta kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel aku. Dan juga jika kalian suka sama konten ini, jangan lupa tekan like-nya dan komen di bawah ini ya. Oke, langsung saja simak videonya sampai akhir. Oke, untuk cara yang pertama kita lipat dulu kerudung segi empatnya jadi bentuk segitiga ya. Tapi di sini kita taruh ini enggak di sini ya. Kalau di sini nanti bagian belakangnya pendek, tapi kita taruh di sini agak jauh ya. Nah, lalu kita pakai. Nah, untuk ukuran ininya kita buat sama panjang ya. Nah, kita rapikan dulu di bagian depannya. Nah, setelah rapi kayak gini. Nah, untuk yang sebelah kanan kita lipat dulu ya, lipat ke belakang seperti ini. Nah, nanti kita kasih jarum ya di sini. Kita kasih jarum nih. Oke, setelah itu ini ya penampakannya. Oke, setelah itu untuk bagian sininya kita tarik dan kasih jarum di sini ya. Tapi tujuan kita tadi ngerapiin ini apa? Nah, kita kasih jarum di antara ini ya. Jadi ini kita sangkutin di sini bagian kanannya, lalu untuk bagian kirinya kita kasih jarum aja biasa ya di sini. Nah, untuk aksesorisnya akan lebih bagus jika jarum yang kita kenakan di sini itu pakai tuspin ini ya, bukan jarum pentol biasa ya. Nah, sebenarnya ini tergantung selera kita ya. Kalau kita lebih ingin simple, mungkin lebih cocok pakai jarum pentul ya. Tapi kalau aku sih orangnya lebih suka kayak ada aksen-aksen aksesorisnya gitu ya. Jadi aku pakai tuspin untuk jadi hiasan tambahannya ya. Nah, ini adalah penampakan yang udah aku pakai tuspin. Jadi seperti ini ya. Ini masih terlihat panjang ya, jadi ini cocok banget untuk yang syari, yang suka berpakaian syari ya. Nah, ini untuk style yang pertama ya, bisa kalian lihat. Nah, selain itu juga untuk style yang pertama ini kita bisa bikin berbeda-beda ya, maksudnya kayak, nah ini untuk style yang masih style yang pertama. Untuk bagian kanannya kita tarik ke belakang, terus untuk bagian kirinya kita taruhin jarum pentol di sini ya. Nah, ini juga masih tetap syari karena dia masih menutupin dada. Lihat, ini agak terlihat lebih ramping dari yang tadi ya. Karena kalau yang tadi kayak kelihatan gede banget, itu khusus benar-benar untuk yang syari banget ya. Nah, kalau ini aksennya ini agak simpel dari yang tadi ya, tapi belakang tetap panjang ya. Nah, ini juga aku akan kasih tips lain untuk masih style yang pertama. Tadi kan ini yang kedua, kita kasih jarum sini. Nah, ini akan aku kasih versi lainnya. Jadi kita bisa ambil yang kiri ini, kerudung bagian kiri ini, kita taruh di sini ya. Nah, kita kasih jarum juga di sini. Nah, ini untuk masih style yang pertama ya. Jadi aksennya seperti ini. Hasilnya masih panjang, masih syari ya. Jadi kayak gini. Untuk style yang kedua ya, kita ambil ini masih bentuk dari segitiga ya, tapi kita ambil di pinggir sini untuk bagian depannya. Nah, jadi sebelah kiri panjang, sebelah kanannya itu pendek ya. Kita bentuk dulu sampai rapi. Oke, setelah kita tahu titik rapinya di mana, kita kasih jarum masih ya, kasih jarum, cuman kalau bagian sini tidak dilipat ke belakang ya. Kalau part 1 tadi kan dilipat ke belakang, nah tapi untuk ini enggak. Nah, untuk bagian kanan ini kita rapikan juga, kita lipat sedikit ke depan yang ini, lalu ke atas kita kasih jarum di sini. Tergantung ya, kalian mau jarum atau tuspin.
Nah, ini akan aku kasih jarum di sini ya. Tadi kan penawarannya boleh pakai jarum atau tuspin. Nah, untuk di style yang kedua ini aku kasih jarum aja. Nah, ini hasilnya. Nah, ini untuk style kedua ya. Nah, untuk style kedua ini aku akan kasih beberapa versi juga. Ini untuk versi pertama. Nah, untuk versi keduanya aku akan kasih yang lebih simpel ya. Jadi aku akan bikin di bagian leher sini itu lebih simpel. Nah, kita rapikan aja untuk bagian sininya. Nanti kasih tuspin di pinggir sini. Nah, setelah kita kasih tuspin, kita lihat perbedaannya. Nah, perbedaannya untuk style yang kedua ini, tadi versi pertama di bagian depannya tuh agak kayak bergelombang gitu. Nah, ini kelihatan lebih rapi untuk bagian depannya ya. Untuk bagian belakangnya sama panjangnya. Nah, tadi kan untuk style kedua ya, dan versi kedua juga. Ini aku akan kasih untuk versi ketiganya, masih style kedua ya. Jadi di bagian ini kita tarik ke depan, terus tarik sampai kayak agak pendek gini. Tapi tenang aja ya, ini masih syar'i kok. Nah, untuk bagian depan sini panjang, kita kasih ke belakang. Nah, kali ini kita kasih tuspin di sebelah kanan ya. Kita kasih tuspin di sebelah kanan. Nah, ini bedanya sama yang versi kedua sama pertama itu. Ini kita bikin bagian kanannya itu agak lebih pendek ya, dan kirinya panjang. Jadi aksennya tuh kayak miring gitu ya stylenya tuh. Nah, ini itu dilihat dari pinggir masih syar'i ya, masih panjang. Nah, ini aksennya miring seperti ini, tapi masih tetap bagus ya. Ini untuk style kedua versi ketiga ya. Nah, sekarang kita bikin untuk yang style ketiga ya. Style ketiga dari sini kita buat ininya tuh sama panjang ya. Kanan kiri itu sama panjang. Nah, kali ini bedanya tanpa depan. Tadi kan kita bikin kayak memanjang gini ya, lonjong. Nah, jadi buat kali ini kita bikin kayak muka kita tuh bulat gitu ya. Kayak seakan-akan kita tuh ngikutin ini dalam apa sih, kerudung, dalaman kerudung. Kita kasih jarum untuk sisi keduanya ya. Kita bikin wajah kita tuh agak bulat gitu. Nah, ini juga. Nah, setelah seperti ini bulat ya. Nah, setelah itu untuk bagian kanannya kita taruh di belakang sini. Kita taruh di belakang ya. Nah, untuk bagian kirinya kita lipat seperti ini, lalu kasih jarum. Nah, cara kasih jarumnya, ini kan ditaruh ke belakang, dikasih jarumnya ini sama bagian kanan sama bagian kirinya tuh dijarumin gini. Terserah kalian mau kasih jarum atau tuspin. Aku sih lebih suka pakai tuspin ya untuk ini. Nah, setelah kita kasih tuspin, ini udah jadi ya. Ini tersimpel menurut aku. Nah, jadi dia tuh seperti ini. Bagian depan dan belakang itu panjang ya. Nah, jadi seperti ini. Kita tuh jadi bikin belahan bagian sini ya. Nah, selain itu juga kita kayaknya kalau buat syar'i belahan di sini tuh kayak gimana gitu ya, kurang bagus gitu ya. Nah, kita nggak perlu kita belahin gini ya, kita kedepanin aja lagi bagian sini ya. Nah, tanpa perlu kita bikin belahan juga, ini masih tetap syar'i ya, bagus nih. Ini jadi nggak ada belahan kesan sini ya, masih jadi belahannya tuh ketutup ini. Oke, untuk versi lainnya, kalau kita nggak mau bikin belahan di sini bisa dikedepanin kan tadi. Nah, kayaknya ini terlalu panjang dan terlalu menutupin banget gitu ya. Aku mau yang lebih simpel misalkan. Nah, untuk yang lebih simpel untuk di bagian kirinya ini bisa kita tarik seperti ini, tarik lalu kita kasih jarum di sini ya. Nah, kasih jarum, ini kesannya masih tetap nutupin ya, masih tetap panjang di sini bagian sininya ya, masih tetap nutupin dada. Aksennya tuh seperti ini. Nah, jadi dia tuh kayak akan miring gini, tapi masih tetap bagus ya. Kalau seandainya kalian kasih jarum di sini, tetap simpel, bagus, dan masih nutupin dada ya. Jadi kesannya seperti ini. Nah, jadi itu dia ya hasil dari tutorial kali ini. Nah, sebenarnya untuk kalian yang tidak punya kerudung
segi 4 yang ukuran panjang syari, juga kalian bisa gunakan kerudung yang ukuran segi 4-nya itu normal ya, kayak kerudung segi 4 yang biasa kalian kenakan itu ukuran normal, nggak perlu harus ukurannya besar seperti yang saya gunakan ini. Kenapa saya pakai tutorial yang ukurannya besar seperti ini? Karena biar kesan syarinya tuh dapat, tapi sebenarnya jika kalian tidak punya kerudung yang ukuran besar seperti ini, kalian bisa kenakan ukuran yang biasa tapi tetap masih tutupin dada dan terlihat syari juga. Itu tips dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka sama konten ini, tolong like ya dan komen di bawah ini. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Di sini saya terima ya untuk saran dan kritik dari kalian semua. Jika kalian punya saran atau kritik, tolong komen di bawah ini ya, agar saya bisa memperbaikinya dan saya juga bisa membuat konten yang bermanfaat berikutnya ya. Oke, cukup sekian saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.